punya masalah dengan kesehatan diri, cek pikiran kita. Kenapa? Karena 90% penyakit yang ada di tubuh, medis ya, itu 90% adalah karena pikiran kita. Tiga yang saya pernah bilang, yang gak boleh dipelit, apa aja ingat kagak? Satu, Berilmu. jangan pernah pelit yang buat kesehatan diri. Kayak kita sehatin diri dulu. Sehat itu ada tiga. Sehat tubuh, fisik ya. Sehat pikiran, emosi kita. Dan satunya lagi sehat rohani, batin, spiritual. Tiga-tiganya sehat. Nih sekarang kita lagi belajar ngasih makan yang namanya mental dan spiritual. Berarti Udah dapat pikiran dua ya? nih, pikiran dan rohani. Saya sisipin rohani di sini. Jadi dua-duanya dapat makan. Nah makan tubuh ya kamu makan sehari 3 kali, olahraga, tidur yang cakep gitu kan. Jadi tiga-tiganya ini yang paling utama, jangan pelit sama badan. Sama yang tiga-tiganya ini. Ya. Kalau memang punya masalah dengan kesehatan diri, cek pikiran kita. Kenapa? Karena 90% penyakit yang ada di tubuh, medis ya, itu 90% adalah karena pikiran kita. Maka kesehatan pikiran itu nomor 1. Kalau pikiran kita sehat, kuat, maka tubuh kita juga akan terjaga, sehat, kuat. Ya. Jadi yang buat kesehatan diri, jangan pelit. Kalau punya masalah sama pikiran, cari ahlinya, cari profesional yang bisa menyelesaikan kondisi kesehatan mental kamu. Kalau saya malah bilang, kamu belajar ilmunya. WM Academy itu belajar ilmu untuk kesehatan pikiran dan mental dan spiritual. Jadi jangan pelit sama diri. Kalau kita pelit, wah elah ilmu milik Allah digratisin aja. Gratis ilmu mah. Yang gak boleh dikasih gratis, kalau kamu punya sesuatu nih ya, itu adalah expertise ya, keahlian kamu sama waktu yang kamu berikan buat orang. Itu jangan pernah kasih gratis. Waktu tuh gak bisa kamu rewind, gak bisa diulang. Harusnya kamu bersama keluarga yang kamu cintai, terus kamu spend waktu buat orang lain, itu harus kamu hargai. Ya. Jadi ilmu tuh gratis, yang gak boleh dikasih gratis tadi, waktu dan expertise. Kamu bisa expert, bisa ahli di bidangmu. Itu kan perjalanan panjang, ada biaya, ada tenaga, ada waktu dan lain-lain. Hargai diri kamu. Jadi jangan minta gratisan apa-apa sama orang. Orang yang bermental gratis udah pasti dia juga hidupnya gak akan kaya. Orang hatinya aja gak kaya, mental gratis kan berarti miskin hati. Ya. Hatinya miskin. Ya, yang pertama, jangan pernah pelit sama yang namanya kesehatan diri. Ada 3 kesehatan. Ya, yang kedua, jangan pernah pelit uang yang buat ibu. Kalau masih punya ibu, makmurkan. Kasih hadiah nih sekarang juga nih, kalau kamu masih punya ibu, beliin dia sesuatu. Bang, ibu saya di kampung, beliin. Misalnya pakai Gojek kayak apa kayak. Gak usah hitung-hitung. Wah ntar kata Bang Wendy, gue kalau ngasih duit sama ibu, gue akan dapat lagi. Hukum alamnya begitu. Tapi akan lebih bagus kalau kamu ngasih aja. Ngasih sebagai wujud terima kasih kita. Enggak kebayar. Lu bayangin emak lu nih ya, masa gendutnya, lagi hamil 9 bulan. Kamu pernah ngerasain kan? Mau duduk aja aduh sakit, mau tidur aja susah, mau miring susah, terlentang gak enak, tengkurap juga gitu kan. Itu 9 bulan, bayangin kamu dikandung. Belum lagi pas lagi melahirkan, brojol nih, berdarah-darah antara hidup sama mati. Perang sabil istilahnya. Itu semua penuh darah. Kebayang gak? Terus sekarang kita udah bisa kayak gini, masih kurang juga, masih nyusahin juga orang tua. Jangan. Ayo, nggak kebayar. Kita ngasih apa juga nggak kebayar. Perang sabil itu buat kita. Nah makanya jangan hitung-hitung. Bang, ntar aja kalau saya udah punya duit, udah mampu. Ya itu mantar keburu meninggal dunia. Ibu saya udah meninggal dunia. Kalau udah kayak gini kita mau ngasih sama dia, lah terlambat. Udah mau kekurangannya apa ibumu? Kalau perlu kamu list kebaikannya apa aja tuh tadi. Kandung, ngelahirin apa, nyuapin kamu makan dari kecil, nya dicebokin lagi. Ingat itunya, kalau lagi kesel sama emak gitu kan, ingat itunya. Dan kita makmurin, ada duit seberapa, makmurin emak. Makmurin. Kalau udah meninggal gimana bang? Nah itu kirimin surat Fatihah. Kalau masih hidup, hadiah. Ya, jangan pernah pelit. Kalau misal ibu udah gak ada kan ada bapak. Surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi jangan lupa, berkah itu di bawah telapak tangan bapak. Makanya cium tangan sama ayah. Ya, nasib dari ibu, nasab dari ayah.
nasab tuh keturunan. Makanya nasib kamu kalau sekarang masih ngeblangsak, masih susah, perbaiki hubungan sama ibu, makmurkan ibu, muliakan ibumu, beres. Kaya hati kamu, maka kamu juga akan memperkaya materi kamu. Tadi 2 ya. Yang ketiga, Ya. jangan pernah pelit sama yang buat belajar diri kita. Berilmu tadi Ilmu. ya. Jangan pernah pelit. Berilmulah. Kalau kamu udah punya anak, sekolahkan anak kamu di tempat yang bagus, gak ada masalah. Buat kita, sekolah itu bukan hanya sekolah tingkat formal. Ini pun kita lagi sekolah, lagi belajar. Belajar kan? Ya. Nah makanya carilah ilmu. Dan ilmunya ilmu yang bisa membuat kita mengenal diri kita yang sesungguhnya. Dalamnya semesta diri kita. Maka kita akan mengenal kehidupan, nikmat kehidupan ini. Maka ketika kamu mau law of attraction apapun, kalau kamu udah tahu, udah paham, udah mengalami, wah itu mau law of attraction gak usah pakai teknik juga bisa. Iya, karena keseharian sebenarnya. Keseharian. Orang terjebak sama teknik. Makanya yang ditarik jadi yang kebalikannya. Belajar, berilmu, apapun itu namanya sebutannya, seminar, training, workshop, ya. Mau yang gratis, mau yang berbayar, ingat jangan pelit sama diri. Ya. 3 ini kalau kamu pelit, semakin pelit, makanya jangan heran. Hidup kita semakin susah, semakin ngeblangsat. Kalau kita masih susah, masih ngeblangsat, cek di 3 ini yang tadi. Jangan cuma 1, 3-3-nya ini jadi satu kesatuan.